Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cud Internalistia dengan NIM 240170074 dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting, yaitu ketuntasan dalam memahami variasi virus, konsep penyebaran, serta penanganannya. Kita akan mengupas tuntas bagaimana virus berevolusi dan bagaimana kita bisa melawan secara efektif. Agenda presentasi ada 5 poin utama yang akan kita bahas. Kita mulai dari dasar-dasar virus, lalu masuk ke bagaimana mereka bervariasi, konsep penyebarannya, strategi penanganan di level individu maupun global, dan terakhir tantangan apa yang menanti kita di masa depan. Dasar-dasar virus. Jadi, apa sebenarnya virus itu? Sederhananya, virus adalah pembajak ulung di dunia biologi. Mereka bukan makhluk hidup seutuhnya, mereka hanyalah materi genetik, baik itu DNA atau RNA yang terbungkus dalam cangkang protein. Tujuan satu-satunya adalah masuk ke dalam sel kita, mengambil alih kendali dan memaksa sel tersebut untuk membuat jutaan salinan virus baru. Misteri variasi virus. Nah, bagian paling menantang dari virus adalah kemampuannya untuk terus berubah. Ini terjadi melalui dua cara utama. Pertama, mutasi, yaitu kesalahan kecil saat mereka menggandakan diri. Bayangkan ini seperti salah ketik. Kedua, rekombinasi, di mana dua virus berbeda bisa saling bertukar materi genetik, menciptakan varian yang benar-benar baru. Inilah alasan mengapa kita melihat munculnya varian-varian baru seperti Delta dan Omicron pada kasus COVID-19. Konsep penyebaran. Lalu bagaimana virus yang telah bervariasi ini menyebar? Ada beberapa cara, melalui droplet saat kita batuk atau bersin, melalui udara dalam partikel aerosol yang lebih kecil, melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan permukaan, melalui vektor seperti nyamuk, dan yang semakin sering terjadi adalah zoonosis, yaitu lompatan dari hewan ke manusia. Rantai penularan. Para ahli kesehatan masyarakat sering menggunakan konsep rantai penularan. Untuk memvisualisasikan penyebaran penyakit, ada 6 mata rantai, agennya sendiri, tempat ia hidup, cara ia keluar, cara ia menular, cara ia masuk ke tubuh baru, dan inang yang rentan. Kabar baiknya adalah jika kita berhasil memutus salah satu mata rantai ini, kita bisa menghentikan penyebarannya. Penanganan level individu. Dan memutus rantai ini dimulai dari kita, kekuatan ada di tangan kita. Vaksinasi adalah cara terbaik untuk mempersiapkan sistem imun kita. Praktik sederhana seperti mencuci tangan dan menggunakan masker terbukti sangat efektif untuk memutus rantai penularan kontak dan udara. Jangan lupakan pentingnya menjaga jarak dan memastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik. Penanganan level publik dan global. Tentu saja, usaha individu harus didukung oleh upaya skala besar. Pemerintah dan organisasi kesehatan dunia melakukan surveillance untuk melacak varian baru, menerapkan kebijakan publik seperti karantina saat diperlukan, serta mendorong riset untuk obat-obatan antivirus. Kolaborasi internasional menjadi kunci karena virus tidak mengenai batas negara. Tantangan dan masa depan. Kedepannya, tantangan kita tidak sedikit. Virus akan terus berevolusi, disinformasi menjadi musuh besar, namun ilmu pengetahuan juga terus maju. Konsep One Health yang melihat kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan menjadi semakin penting. Harapan ada pada pengembangan vaksin universal dan teknologi deteksi yang lebih canggih. Sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, virus itu dinamis dan akan selalu berubah. Kedua, memahami cara penyebarannya memberi kita kekuatan untuk mengendalikannya. Dan ketiga, penanganan virus adalah tanggung jawab kita semua. Dengan kewaspadaan, ilmu pengetahuan, dan kerjasama, kita bisa menghadapi tantangan ini. Hanya sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.